Ada mobil dinas. Iya itu. Kira-kira dari mana? Kita tidak tahu itu. Yang jelas ada mobil dinas. Ada mobil dinas. Dengan gerbong besar kartu harapan tercurah kepada plat merah KH154. Latai salam sujud karena Malempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Nah, yang tadi sempat mobil dinas yang dikeluarin tadi. Oh, yang jelas itu ketegasan kita dari panitia, kita tidak akan mentolerir apapun yang memang bertentangan dengan undang-undang. Kita minta segera kita tindak gitu. Jadi kalau memang tidak sesuai, kita minta juga itu segera dan kita tegas tadi. Mobil merah, mobil dinas memang tidak boleh keluar. Nah, kita tidak lagi membedakan siapapun yang punya gitu. Intinya itu. Kira-kira dari mana? Kita tidak tahu itu. Yang jelas ada mobil dinas, kita minta keluar. Mungkin dari relawan, dari apa kita yang jelas, atau mungkin dia meminjam atau apa, yang jelas kita minta tolong keluar dari lokasi. Itu aja sudah. Dan ketegasan panitia sudah jelas. Kalau definisi kampanye sudah jelas di PKPU, yaitu penyampaian visi misi, kemudian mengajak orang untuk mendukung, mencoblos segala macam, menyampaikan paparan, program segala macam, itu udah jelas kampanye gitu kan. Karena ini memang masih sudah tahapan kampanye, ya pastinya kegiatan ini juga masuk dalam kategori kampanye. Meskipun ini kan ada acara seremoni pengukuhan relawan gitu kan. Jadi nanti kita bisa cek di surat tanda terima pemberitahuan dari polisi ya, dari Polda. Ini kalau gubernur kan izin STP-nya dari Polda. Jadi nanti bisa dicek di sana izinnya apa gitu kan. Izinnya itu kampanye atau sekedar pengukuhan. Karena polisi juga kan sudah ngeluarin surat. Mereka kan izinnya kan pasti ada dari Polda. Kenapa ini kegiatannya? Nah, kemudian selain itu juga kita juga mengawasi masalah terkait protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan juga jadi bagian tanggung jawab kita juga untuk mengawasinya. Karena kalau kegiatan kampanye dan pengukuhan ini ada kerumunan massa, kita bisa mengingatkan secara langsung gitu kan, supaya tidak terjadi kerumunan dan tidak menimbulkan klaster baru dalam pilkada. Kita tim kampanye sudah mengirimkan surat kepada KPU, kepada Polresta, kepada sesuai dengan perizinan yang ada. Ya mengenai nanti ya silahkan sajalah kalau memang mereka ada menilai hal-hal yang ini disampaikan secara resmi. Itu aja intinya. Ya. Karena yang mengurus perizinan ini tim kampanye. Semuanya. Terus dilihat dari sisi pelaksanaan protokol kesehatan COVID. Kita sudah berupaya, kita juga punya Satgas COVID yang baju-baju kuning itu dari Partai Golkar. Kemudian juga kita mengundang juga terbatas, tapi kadang-kadang antusias masyarakatnya begitu luas, susah juga kita membendung. Kemudian juga ditambah lagi, kita juga sudah mempersiapkan kursi dengan coba lihat saja jaraknya yang itu, seperti itu kita buat sedemikian rupa, itu menunjukkan komitmen kita. Sebenarnya kan untuk kegiatan seperti ini, protokol COVID harus betul-betul diterapkan. Jadi saya berharap bahwa semuanya, baik dari tim nomor 1 dan nomor 2, tiap mengadakan kegiatan itu, untuk protokol COVID-nya harus betul-betul dilaksanakan. Jadi jangan sampai abai terhadap protokol COVID itu sendiri. Yang ada ini bagaimana dari jumlah massa yang Saat ini bukan kampanye sebenarnya. Mereka ada membuat surat juga ke Satgas COVID dan juga ke Banwaslu bahwa mereka melaksanakan kegiatan pengukuhan saja, pengukuhan tim relawan, jadi juga tim kampanye. Jadi memang mereka ini orang partai sendiri, jadi bukan kampanye. Berarti kalau bukan kampanye itu tidak masalah Bu ya, berapapun jumlahnya? Tetap dibatasi dengan kapasitas yang ada. Berapa Bu yang dibatasinya? Pembatasan, itu pembatasannya dengan melihat tempatnya. Kalau misalnya ini kan tempatnya sebenarnya kan cukup ribuan kan sebenarnya, kalau kita lihat ini diisi hanya untuk 200 orang. Jadi itulah, jadi harus tetap dengan protokol COVID.
Berarti kegiatan ini sudah mendapat rekomendasi dari tim COVID ya? Tidak, kami tidak mengeluarkan rekomendasi, kami hanya menerima, tapi kami melakukan pengawasan dan pemantauan saat ini. Apa bedanya dengan tanggal 7 yang dilakukan oleh anak-anak GMI tidak mendapatkan rekomendasi dari tim COVID yang ada 53 orang itu? Ini kan tidak ada rekomendasi sekarang, dan GMNI pun itu kan tidak juga. Jadi kalau memang untuk kegiatan seperti itu kami tidak membuat rekom untuk yang unjuk rasa dan sebagainya. Kemarin itu kan saya ada di posisi di lapangan, karena tidak mendapatkan rekomendasi maka tidak boleh untuk melakukan aksi. Nah, iya. Apa bedanya dengan hari ini gitu, Bu? Tanya. Dadakan, itu kan masa GMNI hari ini demo, hari ini juga suratnya. Sedangkan untuk mendapatkan rekomendasi kita harus asistensi dulu. Ya, pertanyaannya gitu. Yang ini dapat rekomendasi nggak? Gimana ini? Tidak dapat rekomendasi. Kami tidak ada memberikan rekomendasi yang saat ini. Kami hanya mengawasi. Yang GMNI pun kami pendampingan, kan mereka gabung kan akhirnya. Gabung dengan yang tanggal berapa? 8. Jadi nanti bisa dicek ke teman-teman, konfirmasi aja ke polisi juga, ke Polda, CTP-nya ada nggak dulu kegiatan ini. Kalau yang jelas informasinya ada dari polisi ya, dari Polda, baru keluar juga mendadak gitu kan. Nah, kita domainnya ini kan pilkada ini, GUP ini kan izinnya ke Polda. Kita hanya mendapat tembusan. Nah, gitu kan, tembusan pemberitahuan bahwa ada kegiatan ini gitu kan. Nah, kami ke depan berharap apabila untuk pasangan calon baik 01 atau 02 ketika ingin melaksanakan kegiatan kampanye itu jauh-jauh hari sudah menyampaikan surat izin pemberitahuan gitu kan, karena kita juga kan banyak juga yang diawasi, banyak juga dari kegiatan bukan hanya 02 tapi 01 juga menjadi pengawasan kita. Dan teman-teman keamanan juga kan, mereka juga tidak kesulitan untuk membagi personilnya. Kalau ada apa-apa pasti kan yang disalahkan pihak keamanan. Kalau terjadi kericuhan, keributan gitu kan, tanpa adanya pemberitahuan jauh-jauh hari.